Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Usman akan menerangkan materi tentang khutbah dan adab sholat Jumat. Tapi untuk sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu, marilah kita awali kegiatan bersama-sama ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Pak Usman akan menjelaskan tentang materi khutbah dan adab sholat Jumat. Yang pertama yaitu tentang definisi khutbah. Secara bahasa khutbah ada beberapa arti, yaitu berarti pembicaraan. Khutbah juga berarti perkara besar yang diperbincangkan, dan khutbah juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan beribadah. Secara istilah, khutbah juga ada beberapa arti. Yang pertama yaitu menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, khutbah juga merupakan kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang berat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Yang ketiga, macam-macam khutbah ada tiga, yaitu yang pertama khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jum'ah. Yang kedua, khutbah yang dilakukan setelah sholat, contohnya khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, dan juga khutbah sholat istisqa, dan juga khutbah pada saat wukuf di Padang Arafah. Dan yang ketiga yaitu khutbah yang tidak ada kaitannya dengan sholat, yaitu contohnya khutbah nikah. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat khotib. Yang pertama, khotib harus orang Islam, sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, harus mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Yang ketiga, harus suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, baik pada badannya, pakaiannya, dan serta menutup auratnya. Dan selanjutnya harus tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis, serta memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Dan juga suaranya harus jelas dan dapat dipahami oleh para jamaah. Dan terakhir harus berpenampilan yang rapi dan sopan. Selanjutnya ada syarat-syarat dua khutbah. Yang pertama yaitu khutbah sholat Jumat harus dilaksanakan sesudah masuk waktu sholat duhur. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh duduk. Dan yang ketiga, harus duduk di antara dua khutbah. Yang keempat yaitu suara khutbah harus jelas terdengar oleh jamaah. Dan yang kelima harus tertib, yaitu diawali dengan khutbah yang pertama dan diakhiri dengan khutbah yang kedua. Selanjutnya yaitu ada rukun-rukun khutbah. Yang pertama membaca Alhamdulillah pada dua khutbah. Yang kedua membaca salat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga berwasiat dengan takwa kepada diri dan para jamaah. Dan yang keempat membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Dan yang kelima yaitu berdoa pada khutbah yang kedua, berdoa untuk mohon ampun untuk orang-orang muslimin dan muslimat, baik untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang selanjutnya yaitu ada sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama, khatib harus memberi salam pada awal khutbah dan menghadap kepada para jamaah. Yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di mimbar. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Yang selanjutnya yaitu khotib hendaklah memperpendek khutbahnya. Yang kelima, khotib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas di antara dua khutbah. Dan yang keenam, khotib menertibkan rukun-rukun khutbah. Dan yang terakhir yang ingin Pak Usman sampaikan yaitu tentang adab sholat Jumat. Yang pertama yaitu harus menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Yang kedua membiasakan mengisi sop terdepan yang masih kosong. Lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Yang selanjutnya memperbanyak dzikir dan doa serta membaca sholawat kepada Nabi SAW, membaca Al-Quran dengan suara yang pelan sebelum khatib naik mimbar. Dan yang terakhir harus mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan berbicara termasuk menegur jamaah yang lain yang berada di samping kanan kiri kita, karena pada saat kita menegur atau berbicara dengan orang lain di saat khutbah, maka nilai pahala Jum'ah kita akan sia-sia. Sebagaimana kata kanjeng Nabi, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'at wal imamu yahtubu faqad lagot
Faman lago fala jum'atalah. Barang siapa yang menegur atau berbicara di saat khutbah, maka nilai pahala Jumatnya sia-sia. Mungkin itu saja yang dapat Pak Usman sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua dan kita mampu melaksanakan Jumatan atau sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.